Jumpa lagi di Lawyer Talk. Seperti biasa, saya ditemani oleh praktisi hukum kita, Bapak Nil Sadek. Kali ini kita akan berbincang soal wacana yang dihembuskan oleh anggota Komisi 3, yaitu tentang pembubaran BNN. Nah, salah satu alasannya adalah karena sekarang ini justru eskalasi kejahatan narkotika itu justru meningkat. Nah, alasan kedua, BNN hanya menjadi tempat tampungan untuk jenderal-jenderal yang non-aktif atau non-job. Tapi di sini kita akan membahas dengan praktisi hukum kita dalam konteks eksistensi BNN itu sendiri dan juga urgensinya bagi masyarakat Indonesia di masa datang. Bagaimana Pak Nil soal eksistensi dari BNN ini? Menurut saya wacana pembubaran BNN ini terlalu berlebihan. Sebab kalau kita lihat eksistensi dari proses pembentukannya, kalau saya lihat dari proses pembentukan dari BNN ini, yang sebelumnya merupakan suatu lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Kepres nomor 17 tahun 2002, kemudian diganti oleh Perpres nomor 83 tahun 2007, itu perjalanannya lumayan. Tahun 2002 menjadi 2007 itu sekitar 5 tahun. Kemudian 2 tahun kemudian 2009 diundangkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Artinya secara hukum keberadaan BNN ini sangat kuat. Sudah kuat. Karena dibentuk berdasarkan undang-undang. Undang-undang, dan yang mengesahkan itu kan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam konteks itu Pak Nil, sebenarnya dalam penegakan hukum di bidang narkoba kan sebenarnya di setiap struktur kepolisian kan ada, sampai ke Polsek ada unit yang narkoba. Iya. Jadi begini, awalnya kan kita menyadari kenapa kita membentuk BNN. Ya, sebelumnya kan kita sudah mengetahui semuanya bahwa bukan hanya di kepolisian, di kejaksaan juga ada unit-unit narkoba. Namun karena ini narkotika, ini dianggap sebagai suatu kejahatan, termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat luar biasa atau extraordinary crime, bersama dengan tindak pidana, illegal mining, illegal logging. Maka dibentuklah satu badan yang bernama dengan BNN ini. Dan kalau kita lihat fungsi dari BNN ini kan menjalankan fungsi pemerintahan sebenarnya, menjalankan tugas pemerintahan ya di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dari psikotropika dan sebagainya. Itu. Jadi BNN ini dalam menjalankan tugasnya ini itu sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, bahkan melibatkan juga masyarakat. Gitu. Nah, tapi pada kenyataannya ini pembacaan dari Komisi 3 itu sekarang ini eskalasi kejahatan narkotika ternyata meningkat gitu. Jadi apa yang kurang dari BNN ini gitu? Begini ya, kalau kita lihat tindak pidana atau kalau kita melihat dari kejahatan tentang narkoba ini, kejahatan ini sudah mempunyai jaringan internasional. Oleh karena itu kita justru harus saya sependapat dengan pihak istana bahwa yang harus dilakukan adalah harus melakukan suatu optimalisasi terhadap kinerja dari BNN ini bersama-sama. Nah, persoalannya sekarang optimalisasi itu dalam konteks apa gitu? Tadi koordinasi dengan kejaksaan, ada unit narkoba, kemudian kepolisian, ada unit narkoba. Nah, optimalisasi di bidang apa? Pak, bidang-bidang yang ada di BNN itu kan sudah ada, yang saya ketahui itu ada bidang pencegahan, ada di bidang pemberantasan, ada juga di bidang pemberdayaan masyarakat. Ya, ketiga bidang ini saja dioptimalkan. Di bidang pencegahan dengan melakukan berbagai, ditingkatkan lagi di proses sosialisasi dari bagaimana begitu berbahayanya narkoba, kemudian pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA itu harus dilakukan. Kemudian terjun ke desa-desa dan pendengar itu. Kemudian di bidang pemberantasan, pihak BNN tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Salah satu faktor penting bahkan mendesak yang harus dilakukan dalam proses optimalisasi dari BNN ini adalah menghilangkan ego sektoral agar bisa dilakukan suatu sinergisitas dan koordinasi di antara lembaga aparat penegak hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dari narkoba. Jadi kesimpulannya Badan Narkotika Nasional ini masih sangat diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks pemberantasan kejahatan narkoba.
Ada pesan-pesan khusus untuk generasi kita ke depan dalam konteks bahaya narkoba ini? Saya ingin berpesan kepada generasi muda untuk menjauhi narkoba dan obat-obat terlarang, karena narkoba dan obat terlarang tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa, sangat berbahaya bagi kehidupan masa depan kalian sebagai generasi muda. Di samping itu, secara hukum bukan hanya para pengedarnya, bahkan pemakainya pun akan dijerat oleh hukum yang sangat berat. Oleh karena itu, jauhi narkoba dan obat-obat terlarang. Mari hidup sehat untuk menyongsong masa depan yang cerah.